Baik, pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang keutamaan 10 Zulhijjah. Untuk materinya itu sudah saya share di grup ya. Sudah saya share di grup. Semoga sudah bisa dilihat. Semoga sudah bisa dibuka. Semoga sudah dilihat di HP di HP masing-masing terkait dengan file yang saya share. Insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan hal-hal tersebut. Sambil saya proses untuk men-share di layar kita ini. Pinjam laptop yang di dua loh, yang di kamar. Pertama, tentang 10 Zulhijjah. Ya. Ambil bawa ini. Bentar. Ya, di sini kita bisa lihat tentang keutamaan fadail wa wadhaif wa ahkam Ashru Dzulhijjah. Keutamaan, kemudian amal-amal ibadah serta hukum-hukum yang terkait dengan 10 Zulhijjah. Dalam hal ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kapan dimulai 10 awal Zulhijjah. Kemudian apa keutamaan berpuasa ibadah di rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah, dan apa keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dalam firman-Nya, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajri walayalin ashr, ini demi fajar dan demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini saya lihatkan ya. Ya, ini. Liyashhadu manafi'a lahum. Dan menyebut nama-nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Kemudian dalam hadis lainnya atau dalam ayat berikutnya itu disebutkan, nah ini saya lihatkan lagi ya. Halaman, nah ini di sini. Ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka bisa melihat langsung kemanfaatan yang mereka dapatkan dalam ibadah-ibadah pada hari-hari yang tertentu, hari-hari khusus yang istimewa. Kapan hari-hari khusus dan istimewa itu? Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berikutnya
Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin. Kami telah membuat janji dengan Nabi Musa untuk berpuasa selama 30 hari, kemudian kami sempurnakan 10 hari lagi. Sehingga sempurnalah waktu pertemuan, pertemuan dengan Tuhannya itu selama 40 hari. Nah, 10 hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu kapan terjadinya? Itu terjadi pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, gitu ya. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berikutnya pada al-yawma akmaltu lakum itu di bulan Zulhijjah ya. Pada bulan Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah, tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian, ini hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ayyam 'indallahi ayyamul 'ashri." Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wala matsila lahunna, dan tidak ada yang dapat menyaingi, tidak ada yang dapat serupa pahalanya dengan 10 hari pertama itu. Qila ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, sekalipun jihad fi sabilillah ya Rasulullah tidak bisa menandinginya. Walal jihadu fi sabilillah. Sekalipun jihad di jalan Allah tidak mampu menandingi pahala-pahala kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulun affara wajhahu bit-turab, kecuali seseorang yang memang sudah meniatkan mati ya, meniatkan betul-betul syahid di jalan Allah. Al-Amir As-San'ani ini menyatakan afdalul ayyam indallah, seutama-utama hari. Artinya al-a'zam huwal afdal wal fadlu huwa ziyadah. Fadlun itu artinya keutamaan, kelebihan. Hari yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah disebutkan inna afdala ayyamid dunya. Bahkan hari paling utama dari seluruh hari-hari bilangan hari di dunia. Jadi dalam setahun itu kan ada 365 hari ya, atau 360 hari. Nah, di antara 360 hari itu yang paling utama, paling besar pahalanya adalah hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari awal pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ada lagi hadis yang menegaskan dengan makna yang serupa dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada satupun hari, "a'zamu indallah," yang lebih utama di sisi Allah, "wala ahabbu ilaihi," dan tidak ada yang lebih dia cintai, "al-amalu fihinna," beramal di hari-hari tersebut, "min hadhil ayyamil ashri," lebih daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah di hari-hari itu minat tahlili wat takbiri wat tahmid, yaitu tahlil, takbir, dan juga tahmid. Memperbanyak la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Itu kita perbanyak di hari-hari ini. Berikutnya dari Abu Utsman An-Nahdi, kanu yu'azzimuna salasa asyarat. Ada 30 yang dimuliakan, diistimewakan oleh para ulama, yaitu 10 Muharram, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari terakhir
bulan Ramadan. Nah, ini hari-hari yang paling utama di antara sekian hari. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, itu menyatakan, kana yuqalu fi ayyamil ashri, konon kabarnya bahwa pahala kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bikulli yaumin alfu yaum. Setiap satu hari itu seperti amalan pada waktu 1000 hari. Jadi misalnya kita dalam sehari itu tilawah 1 juz, itu kita seperti tilawah 1000 juz. Kita sholat 2 rakaat, maka seperti sholat 20.000 rakaat. Dalam sehari itu misalnya kita puasa, itu pahalanya seperti 1000 hari puasa. Satu hari kita itikaf sama dengan 1000 hari itikaf. Wa yaumu Arafah 10.000 yaum. Sementara hari Arafah itu sama bilangan kebaikannya dengan 10.000 hari di waktu yang lainnya. Berikutnya Imam Al-Auza'i. Ya, Imam Al-Auza'i itu dikatakan, balaghani annal amala fil yaumi min ayyamil ashri kaqadri ghazwatin fi sabilillah. Masya Allah. Beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kaqadri ghazwatin. Kaqadri ghazwatin fi sabilillah. Seperti pahala orang yang berjuang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah. Yusamu naharuha wa yuhrasu lailuha. Yang pada siang hari diisi dengan puasa dan pada malam hari diisi dengan jaga malam. Illa yakhtassamru'un bisyahadah, kecuali ada orang yang mendapatkan syahid pada ghazwah tersebut. Jadi luar biasa, Masya Allah ini. Kalau sampai kita lewatkan kesempatan beramal ini, kita kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang sangat besar. Setiap harinya itu seperti berjihad di jalan Allah, sambil jihad, sambil puasa, sambil jihad, sambil jaga. Ini jauh lebih baik puasa. Ini Al-Barazai itu bahkan menyatakan, Sa'altu Aba Zur'ah. Jadi saya pernah nanya kepada Abu Zur'ah dari hadis Abu Hala tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 10 hari pertama 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi beliau takut ya menyampaikan kalimat itu kalau takutnya tidak, kata-kata itu tidak sah gitu ya. Akhirnya beliau menyampaikan hadis Abi Ghassan dari Jumai bin Abi Amr tentang fadilahnya. Ini Al-Hafidh Ibnu Hajar itu bahkan menyatakan, Yaumul Jum'ati fi Ashri Dzulhijjah, hari Jumat pada 10 hari pertama Dzulhijjah, afdalu minal Jum'ati fi ghairihi. Itu lebih utama pada Jumat yang lainnya. Ijtima'il fadilaini fihi, karena bertemunya dua keutamaan, yaitu keutamaan Jumat dan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya, ini wallahu alam. Ada yang menyatakan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah itu Ramadan, hari Raya Idul Adha. Yaumul Jum'ati fi Ashri Dzulhijjah. Jadi
kalau dalam perhitungan 10 hari Dzulhijjah ini, kapan sih mulai tanggal 1? Tanggal 1 itu Allahu alam, ada perkiraan kalau nggak hari Rabu, hari Kamis ya. Jadi kalau kita misalnya tahun ini mulai hari Rabu, itu berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumatnya Lebaran, ya, tanggal 10. Kalau hari tanggal 1 itu ya, tanggal 1 itu di hari Kamis, berarti nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya antara Jumat Sabtu ini kita Lebaran haji tahun ini. Artinya apa? Dapat hari Jumatnya, gitu ya. Dapat hari Jumatnya 2 kali. Dapat hari Jumat 2 kali. Artinya kita dapat 2 Jumat, merupakan Jumat yang mulia di antara sekian hari-hari yang lainnya. Berikutnya ada 2 keutamaan yang jadi satu, yaitu keutamaan sebagai bulan haram dan keutamaan awal pertama 10 Zulhijjah. Jadi amal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini memang benar-benar dilipat gandakan, apalagi kalau sampai ketemu dengan hari Arafah, gitu ya. Ketemu dengan hari Arafah itu eh, dua menghapuskan dosa selama 2 tahun. Menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang, ya. Setahun sebelumnya dan setahun akan datang. Berikutnya Yaumun Nahri. Kemudian ada Yaumun Nahri. Yaumun Nahri itu pada hari apa namanya? 10 hari pertama, 10 hari tanggal 10 Zulhijjah, hari penyembelihan, ini hari yang sangat mulia, sangat utama, itu ya. Oke. Apa amal-amal yang bisa kita lakukan? Ya, apa amal-amal yang kita bisa lakukan? Oh iya, selain itu, pada 10 hari pertama Zulhijjah, kenapa menjadi utama? Menjadi utama itu karena banyak keutamaan terkumpul jadi satu. Pertama di situ ada sholatnya, ada puasanya, ada sedekahnya, sekaligus ada hajinya. Bahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi 10 hari yang lebih utama daripada bulan Ramadan. Jadi kalau bedanya bagaimana? 10 kalau untuk hari yang paling utama itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Sementara kalau untuk malam yang paling utama itu adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah amal-amal apa yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Yang bisa kita lakukan yang pertama doa melihat hilal. Oke, saya izin sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Jadi apa ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama kita membaca doa. Kita membaca doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah ahillahu alaina, ya Allah terbitkan hilal ini kepada kami bil yumni wal iman, dengan keberkahan dan keimanan, wassalamata wal islam, keselamatan dan keislaman, rabbi wa rabbukallah, wahai hilal, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Berikutnya amal yang bisa kita kerjakan, al-musara'atu wal mubadaratu wal ijtihadu fi kulli amalin salih. Kita bersegera, berinisiatif, bersungguh-sungguh dalam semua amal kebaikan. Apa amal kebaikan yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Baik itu membantu keluarga, baik itu membantu tetangga, memuliakan tamu, menyayangi anak, menyayangi istri, menyayangi keluarga, bersedekah, berinfak, puasa, sholat. Ini semua berusaha untuk kita laksanakan, kita segerakan, karena agar kita bisa memanfaatkan setiap detik, setiap waktu dari hari-hari yang ada ini. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha afdalu indallah min ashri dzilhijjah." Tidak ada satupun hari-hari yang amal soleh ketika itu lebih utama di sisi Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Artinya ini memang apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Kita bisa zikir, kita bisa sholat, kita bisa doa, kita bisa sering-sering untuk tilawah dan khataman Al-Quran. Ayo kita tilawah dan khataman Al-Quran, karena disinilah semua amal kebaikan itu dihitung dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang bisa kita lakukan apa? Asy-syahadah. Kalau kita bisa berjuang dan kita bisa mendapatkan mati syahid gitu ya. Nah, ini justru paling utama kita lakukan di bulan ini. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, jihad di jalan Allah. Ini bagian dari amal yang terbaik. Berikutnya, yang keempat adalah zikrullah. Kita banyak-banyak. Jadi zikir kepada Allah ini bagian dari amal terbaik yang mungkin untuk kita lakukan. Berikutnya al-wazifatul khamisah at-takbir al-mutlaq. Takbir secara mutlak. Jadi kapanpun, pagi, malam, siang, sore, kita bisa bertakbir. Takbir secara mutlak ini dianjurkan untuk kita lakukan.
Habis itu yang bisa kita lakukan apa? Tahlil, takbir, dan tahmid. Ya, memperbanyak la ilaha illallah. Baca misalnya 1000 kali takbir, 1000 kali alhamdulillah, 1000 kali. Ya, 1000 itu sebetulnya biar kita punya target ya, setiap hari ada jumlah yang sehingga dengan itu kita bisa rutin untuk membacanya. Kalau lebih daripada itu atau kurang pun tidak ada masalah. Berikutnya at-tasadduq, bersedekah dengan sedikit harta atau banyak atau semampu kita itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali seseorang yang keluar membawa jiwanya, membawa hartanya. Ini menunjukkan bahwa jiwa dan harta bagian dari sedekah yang terbaik. Berikutnya, di antara amal kebaikan yang terbaik untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah siyamu ma tayassar. Siyamu ma tayassar, berpuasa sepanjang hari-hari yang mampu untuk kita lakukan. Kalau bisa dari hari Rabu misalnya kita sudah bisa mulai puasa itu ya, itu bagus. Mulai awal Zulhijjah tanggal 1 kita sudah mulai puasa itu bagus. Tidak bisa hari Rabu, hari Kamis. Kamis ya hari Jumat. Tidak bisa hari Jumat, bisa mulai hari Sabtu. Intinya kita bisa mulai dari awal Zulhijjah untuk puasa. Kalaupun tidak memungkinkan untuk puasa, paling tidak jangan sampai terlewatkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Ini kita bisa lihat banyak keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan ketika kita berpuasa di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Sa'id bin Jubair ini pernah menyatakan, la tutfi'u sarjakum layalil ashrah. Jangan sampai kalian mematikan lampu di malam-malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Artinya isi malam-malam ini dengan ibadah, isi malam-malam ini dengan tahajud. Ayqidu khadamakum yatasahharun li shaumi yaumi Arafah. Bangunkan orang-orang pembantu-pembantu kalian, pelayan-pelayan kalian untuk bersahur pada hari Arafah. Ini Masya Allah nih dari Hasan al-Basri. Siyamu yaumin minal ashri, satu hari ya dari 10 hari pertama ini itu sama dengan 2 bulan. Jadi puasa satu hari sama dengan puasa 2 bulan. Muhammad bin Sirin itu juga Abdullah bin Aun cerita bahwa Muhammad bin Sirin itu rutin melakukan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Laif bin Abi Sulaim juga bilang Imam Mujahid itu puasa 10 hari. Begitu juga dengan Atha bin Abi Rabah puasa. Juga ada ulama yaitu Isa bin Ali bin Abdullah bin Abbas, cucunya Abdullah bin Abbas. Ini juga rutin puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini Masya Allah ini dari Anas bin Malik ya. Sehari puasa sama dengan 1000 hari di hari-hari yang lainnya. Bahkan ada hadis ya, walaupun dhaif sebagai fadilah amal atau dorongan untuk beramal, ini bisa menjadi motivasi kita bahwa siyamu kulli yaumin min ayyamil ashri kasiyam syahrin. Puasa satu hari seperti puasa satu bulan. Jadi kita misalnya kalau puasanya 9 hari dari tanggal 1 sampai hari Arafah ya, itu pahalanya sama dengan puasa 1 bulan. Jadi puasa 9 itu sama dengan puasa 9 bulan, atau ini yang 2 bulan ini berarti kita sama dengan puasa selama 2 kali lipat itu ya. Kemudian begitu juga qiyamul lailnya, ini jangan sampai terlewatkan karena pahalanya besar sekali. Ini
dari dari Hafsah Ummul Mukminin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan puasa hari Asyura, puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 3 hari setiap bulan. Nah, ini yang rutin melakukan di antara para sahabat. Abdullah bin Umar itu rutin. Ada Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, artinya ini ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama sekali. Riwayat Aisyah. Nah, bagaimana untuk menjawab hal ini? Nah, ini pertama ada yang diragukan tentang kesohihannya karena dalam sanadnya ada perawi yang mursal, yang tidak nyambung gitu ya. Ada juga yang menyatakan bahwa dalam hal ini bahwa pada umumnya itu ya, pada umumnya tidak melihat puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi bukan berarti ditinggalkan sama sekali. Berikutnya, amal yang bisa dilakukan adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran, kalau bisa kita tilawah lebih banyak, sehari 1 juz, 2 juz, bisa sampai khatam, bagus sekali. Ini dilipat gandakan pahalanya. Berikutnya adalah Qiyamul Lail. Ini juga sangat dianjurkan untuk kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berikutnya i'tikaf. Kalau mungkin kita i'tikaf, baik kita i'tikaf. Berikutnya umroh, atau kalau bisa ya tentu saja haji gitu ya. Artinya haji ini memang kadang-kadang Bu ya, Bapak-bapak Ibu semuanya, kalau kita itu mikir orang yang di Arab pasti haji. Ternyata orang di Arab sekalipun ada juga yang di bulan Dzulhijjah tidak haji. Ada yang sudah tinggal sekian tahun di Arab pada bulan haji, itu memilih untuk lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan karena memang pekerjaannya sangat banyak. Nah, inilah di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan pada awal Dzulhijjah ini untuk kita amalkan ya, menjadi motivasi bagi kita semuanya agar kita bisa memanfaatkan hari-hari yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Baik, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kami persilakan kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, kami persilakan kepada para hadirin semuanya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, dan langsung kami persilakan untuk bertanya jika ada yang hendak ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Silakan, asatidzah semuanya, para hadirin serta kajian pada malam hari ini, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau ditambahkan, kami persilakan. Izin bertanya Ustadz. Halo? Ustadz, izin bertanya, nggih. Baik, kalau memang sudah cukup ya, semoga ini bisa memotivasi kita semuanya. Dan untuk selanjutnya sudah saya kirimkan di grup terkait dengan
apa yang kita kaji pada malam hari ini melalui file PDF tentang keutamaan dan amal-amalan yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga kita bisa memanfaatkan setiap waktu yang ada ini. Mulai hari Rabu, insya Allah, kita berjuang, beribadah, melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan sepenuh tenaga yang kita miliki, karena apapun amal soleh yang kita lakukan pada hari pertama bulan Dzulhijjah ini, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan pada malam hari ini. Semoga tidak mengurangi kesungguhan kita, keikhlasan kita, dan kepercayaan kita dalam mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Demikian saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.